阁弟子去研习我玄天中诀，与你有何不同？ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa untuk pagi hari ini, karena belum ada tonggua baru, maka kita akan melanjutkan tonggua dari Isi Tuzun, tepatnya untuk episode 79. Kilas balik untuk lapar sebelumnya, perjamuan Zhongtai yang telah dilaksanakan, mereka telah datang dan juga mereka semua dikejutkan terutama untuk Lin Yun dengan Tuan Muda Qing Yun. Dan perjamuan Zhongtai telah dimulai. Mereka semua akanlah melakukan pertarungan satu melawan satu untuklah meriahkan perjamuan tersebut. Ya intinya cuma buat nyenengin Tuan Putri Feng Hua doang ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Perjamuan Zhongtai yang telah dimulai dengan acara pertama yaitu makan bersama membuat Tuan Qing Yun sedikitlah bosan dan dia memberikan kode kepada Sekte Xuantian dengan cara mengetuk beberapa kali meja dan salah satu dari mereka pun langsunglah mengerti dengan kode tersebut dan dia pun langsunglah memulai pembicaraan yang dimana untuk hidangan pertama mereka sungguhlah berterima kasih dan mereka sudah sangatlah cukup dengan hidangan pertama ini. Maka lanjutkanlah untuk hidangan kedua, yaitu bertarung satu sama lain dan sesuai peraturannya mereka boleh menantang satu sama lain, tetapi haruslah menantang di urutan yang sama guys. Contohnya mereka yang berada di urutan keempat tidak diperbolehkan untuklah menantang di urutan ketiga, terkecuali itu diizinkan oleh Putri Feng Hua. Untuk Tuan Qing Yun, dia berpura-pura untuklah tidak mengetahui karena untuk perjamuan Zhongtai sebelumnya, dia sama sekali tidaklah mengikutinya. Dan dia pun langsunglah mempertanyakan kepada Putri Feng Hua apakah peraturannya seperti itu. Putri Feng Hua pun langsunglah membenarkannya, peraturannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang dimana mereka tidak diperbolehkan untuklah menantang urutan di atasnya guys. Dan juga tidak boleh menantang di urutan di bawahnya. Waduh, harus setara ya. Tidak sampai di situ juga, tiba-tiba Tuan Qing Yun meminta kepada Putri Feng Hua untuklah mengubah peraturannya yang dimana urutan terbawah diperbolehkan untuklah menantang urutan teratas dengan bertujuan agarlah mereka mendapati pengalaman untuk bertarung. Dan Putri Feng Hua langsunglah mengiyakannya guys. Waduh. Alhasil salah satu dari Sekte Xuantian yang bernama Baiyu, dia pun langsunglah naik ke atas arena. Dan dia pun langsunglah menantang kakaknya Xinian guys. Alhasil mereka semua pun langsunglah terkejut karena dia menantang urutan kedua. Sedangkan dirinya ini berada di urutan keempat. Dan Xinian langsunglah marah-marah serta tidak terima kalau dia ini sungguhlah begitu bodoh dan juga begitu sombong. Padahal dirinya ini berada di urutan keempat tetapi sudah sangatlah berani menantang di urutan kedua. Jadi, jika dia berani untuklah menantang urutan kedua, maka dirinya juga haruslah berani untuk menantang urutan ketiga, yang tak lain adalah dirinya sendiri. Tetapi sebagai peraturannya, urutan ketiga tidak boleh menantang urutan keempat guys. Wah, sulit juga ya peraturannya. Karena yang diperbolehkan hanyalah urutan terbawah menantang urutan teratas. Sedangkan urutan teratas tidak diperbolehkan menantang urutan di bawah. Agak memusingkan guys. Dan senior dari Xuantian langsunglah memarahi Xinian juga. Kalau mereka hanyalah inginlah mendapati pengalaman bertarung untuklah para junior-juniornya. Namun ya tetap saja Xinian tidak terima karena mereka ini malah menantang urutan kedua. Mengapa tidak langsung untuklah menantang urutan pertama jika mereka inginlah mendapati pengalaman? Ya benar. Untuk Lin Yun sendiri, dia telah menganggap kalau ini adalah sebuah strategi yang begitu kejam untuklah menghancurkan pavilion Ling Xiao mereka. Sehingga Lin Yun pun langsunglah bangkit berdiri dan menahan amarah dari senior Xinian. Yang dimana dia berkata, biarkan dialah yang bertarung melawan Baiyu. Karena mereka berdua ini sama-sama berada di urutan keempat.
Melihat itu, Tuan Qingyun pun langsunglah tersenyum karena akhirnya dia juga terpancing untuklah bertarung. Hei, ya intinya mah rencana dalam rencana guys. Setibanya di atas arena, Lin Yun pun diperizinkan oleh Putri Feng Hua untuklah bertarung. Alasannya karena Lin Yun dan juga Bai itu berada di urutan keempat. Namun semua orang yang berada di sana menganggap remeh kemampuan dari Lin Yun. Ya, menganggap remeh karena mereka belum sama sekali melihat kemampuan darinya guys. Hanya saja mereka telah mendengar banyak sekali prestasi dari Lin Yun. Dan itu mereka sama sekali tidaklah percaya. Sehingga pertarungan mereka berdua pun langsunglah dimulai. Serangan pertama dari Bai yaitu tinju harimau. Begitu juga dengan Lin Yun mengeluarkan tinju harimau yang sama. Sehingga adu tinju pun langsunglah terjadi dan di sini semua orang kembali terkejut bagaimana bisa untuk murid dari pavilion pedang Ling Xiao malah mempelajari salah satu seni bela diri yang berasal dari sekte Xuantian dan itu sebenarnya sudahlah melanggar sebuah etika dalam seni bela diri. Tetapi untuk sekte Xuantian tidak begitu mempedulikannya karena bagaimanapun juga tinju harimau yang dipelajari oleh Lin Yun itu hanyalah sisa-sisa saja. Jadi maksud mereka, percuma saja lu mempelajari sisa-sisa tinju harimau karena yang aslinya berada di sekte Xuantian. Dan Junior Bai langsunglah menambah daya serangannya. Dan Lin Yun hanyalah mengucapkan, lihatlah dengan begitu baik. Memang untuk tinju harimaunya tidaklah begitu sempurna seperti sekte mereka. Tetapi dia telah mempunyai cara untuklah memperkuat tinju harimau naganya, yang dimana dia langsunglah mengeluarkan aura pedang dan digabungkan dengan tinju harimau. Hal ini juga membuat tinju harimaunya menjadi begitu sangatlah kuat serta menjadi begitu tajam layaknya seperti pedang. Dan ini pernah digunakan oleh Lin Yun, dia menyebutnya sebagai tinju pedang. Lantas untuk Junior Bai menjadi begitu sangatlah terkejut dan langsunglah melepas serangannya. Alhasil, Lin Yun pun mendapati kesempatan untuklah menerjang dengan tinju pedangnya yang membuat salah satu serangannya hampir saja mengenai Junior Bai. Jika dia tidak menghindar, mungkin saja sudahlah terluka ya. Dan Junior Bai langsunglah memujinya. Kalau dia ini sungguhlah begitu hebat sebab bisa menggabungkan tinju harimau naga dan aura pedang mereka. Tetapi sayangnya itu hanyalah sisa-sisa saja dan dia hanyalah memecahkan segel kosong saja. Jadi maksudnya kalau Lin Yun belumlah sepenuhnya menguasai teknik tersebut. Iya bang, iya. Lalu dia mengeluarkan kemampuan yang lain yang disebut sebagai segel penakluk iblis. Dan Lin Yun sebetulnya mempunyai teknik tersebut ya. Untuk Lin Yun sendiri, dia pun menjadi begitu senang karena segel penakluk iblis ternyata bisa digunakan seperti itu. Dan pemandangan ini akanlah menjadi pelajaran terbaru untuklah Lin Yun. Tanpa basa-basi, dia pun mengeluarkan senjata dari segel penakluk iblis. Begitu juga dengan Lin Yun langsunglah mengikutinya. Yang dimana dia langsunglah menggabungkan dengan teknik aura pedang guys. Waduh, semuanya digabungkan loh sama dia. Alhasil, serangan segel penakluk iblis milik dari Junior Bai dapatlah dipatahkan dengan begitu mudah. Ya anggapannya 2 melawan 1 sih. Tidak sampai di situ juga, dia terlihat terluka cukuplah parah serta pedang milik dari Lin Yun hampir saja mengenai tubuhnya. Tetapi Lin Yun langsunglah menghentikannya. Sayangnya untuk senior dari sekte Xuantian telah terlanjur untuklah menyerang ke arah Lin Yun dan mematahkan serangan pedangnya. Sembari keadaan yang sudah sangatlah marah kepadanya karena sudah sangatlah begitu berani mempelajari teknik mereka secara diam-diam. Dan dia menyebut Lin Yun tidak mempunyai etika sama sekali dalam hal seni bela diri. Jadi dia pantas untuklah mati. Alasannya, dia haruslah menumpaskan orang-orang seperti Lin Yun. Jika dibiarkan terus-menerus, maka seluruh kemampuan bela diri dari sekte lain akanlah dipelajari dan dia akan menjadi ancaman terbesar bagi seluruh sekte.
Ya ada benar juga sih, sebetulnya mereka ini takut karena Lin Yun akanlah mengubah seluruh kemampuan bela diri sesuka hatinya. Ya contohnya seperti tinju harimau naga terus digabungkan oleh kemampuan dari aura pedang, itu akanlah menjadi salah satu kemampuan terbaru ya. Padahal dua kemampuan tersebut berasal dari Sekte Suantian, tetapi mereka tidak terpikirkan untuklah menggabungkannya guys. Dan serangan tinju harimau naga langsunglah dikerahkan olehnya, akan tetapi serangan tersebut berhasillah dipatahkan oleh kakaknya Xinian yang telah turun ke arena. Sembari berkata, siapapun yang mencoba untuklah menyentuh juniornya, maka mereka akanlah berurusan dengannya. Lantas, semuanya pun menjadi begitu terkejut mengapa perjamuan Chongtai malah menjadi seperti ini. Tetapi ya untuk Tuan Qingyun langsunglah tersenyum kembali dengan berkata, kalau perjamuan Chongtai yang sebenarnya akanlah segera dimulai. Hai. Ya, ini mah intinya semuanya sudahlah direncanakan oleh Tuan Qingyun yang mencoba untuklah menghancurkan pavilion Ling Xiao. Terutama yaitu menghancurkan Lin Yun karena dia sudahlah mengetahui Lin Yun telah mempelajari pedang badau miliknya. Sebenarnya bukan masalah teknik sih, melainkan semua rencananya telah dihancurkan oleh Lin Yun yang dimana dia ini berniat untuklah menarik Chu Hao untuk menjadi bagian darinya. Tetapi Chu Hao ini telah dikalahkan oleh Lin Yun, maka ya dia pantas untuklah menerima semua dendamnya. Ya sudah pasti untuk perjamuan Chongtai ini, seluruh sekte yang telah bergabung dengannya pasti akanlah menantang Lin Yun terus-menerus. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 剑阁弟子去研习我玄天中举，与你有何不同？